Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar matematika kembali. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana mencari akar suatu bilangan dengan cara yang mudah dan cepat. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan akar suatu bilangan. Tentunya yang akan kita pelajari saat ini adalah menentukan akar suatu bilangan kuadrat. Apa artinya bilangan kuadrat? Adalah bilangan yang akarnya merupakan bilangan bulat. Jadi pada saat ini kita akan hanya membicarakan akar suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan bulat. Oke. Pertama, kita tahu bahwa satu kuadrat itu sama dengan 1. Kita paham ini ya. Kemudian 2 kuadrat itu adalah 4. Selanjutnya 3 kuadrat adalah 9. 4 kuadrat adalah 16. 5 kuadrat adalah 25. 6 kuadrat sama dengan 36. 7 kuadrat sama dengan 49. 8 kuadrat sama dengan 64. Dan 9 kuadrat sama dengan 81. Tentunya ini adalah tidak sulit untuk menentukan kuadrat dari suatu bilangan 1 sampai 9. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini, ini adalah 1. Mana lagi yang 1 ini? Tuh ya, satuannya adalah 1. Dengan demikian, nanti kalau ada bilangan yang kuadratnya itu satuannya 1, ya, kalau satuannya 1, maka dia pasti berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya adalah 1, ya. Yang satuannya dia berasal dari bilangan yang satuannya 1 atau bilangan yang satuannya adalah 9. Jadi kemungkinan satuannya 1, kemungkinan kedua adalah 9. Selanjutnya kita perhatikan bahwanya ini 4. Ini 4. Mana lagi yang 4 ini? Berarti nanti kalau ada bilangan yang kuadratnya satuannya itu 4, kalau satuannya 4, maka dia pasti kuadrat dari suatu bilangan yang satuannya 2 atau 8. Jadi nanti kalau satuannya adalah 4, maka dia pasti berasal dari bilangan, ya, berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya itu 2, ini ya, 2 atau 8. Jadi kemungkinan juga yang 8. Kita lanjutkan 9. Ini 9, samping ini adalah ini juga 9. Apa artinya? Artinya bahwa kalau ada suatu bilangan yang kuadratnya satuannya adalah 9, maka dia pasti berasal dari bilangan, pasti berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya 3 atau satuannya 7. Jadi kalau nanti satuannya itu adalah 9, maka dia pasti berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya 3, mungkin 7. Selanjutnya, ini kalau satuannya 6, ini 6, ini juga 6. Kalau kuadrat suatu bilangan itu satuannya 6, maaf yang 6, maaf ini 6 dulu, yang satuannya 6, ini, maka dia pasti berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya 4, ya, atau 6. Yang terakhir ini kalau satuannya 5, pasti dia berasal dari suatu bilangan, berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya adalah 5. Nah, ini kita ingat-ingat. Jadi kalau ada bilangannya kuadratnya satuannya adalah 1, dia pasti berasal dari bilangan
kuadrat dari suatu bilangan yang satuannya 1 atau 9. Kalau ada bilangan kuadratnya itu satuannya 4, dia pasti berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya 2 atau 8. Kalau satuannya 9, dia berasal dari kuadrat suatu bilangan yang satuannya 3 atau 7. Kalau 5 berasal dari 5, dan 6 mungkin berasal dari 4, mungkin berasal dari 6. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah menentukan kuadrat dari suatu bilangan 1 sampai 9, kita nanti akan mencari kuadrat dari suatu bilangan yang di atas 9. Ya. Ini 10 kuadrat. 10 kuadrat, 1 kuadrat tadi adalah 1. Ya. Kemudian karena nolnya 1, berarti dikuadratkan, berarti ditambah 02. Kemudian kalau 2 kuadrat itu 4, nolnya 2. 30 kuadrat, 3 kuadrat itu 9, berarti nolnya 2. Dan seterusnya, 40 kuadrat itu berarti 4 kuadrat 16, tambah 02. 50 kuadrat, 5 kuadrat itu 25, ditambah 02. 60 kuadrat, 6 kuadrat itu 36, ditambah 02. 70 kuadrat, 7 kuadrat itu adalah 49, ditambah 02. Dan yang terakhir, 80 kuadrat, 8 kuadrat 64, ditambah 02. Nah, kemudian, nah, contoh kita akan menentukan akar dari 169. Kita lihat, kita perhatikan. Akar dari 169. Nah, 169 itu terletak di antara 100 dan 400. Jadi 169 itu di sini. Terletak di sini. Antara 100 dan 400. Berarti nanti akarnya itu terletak antara 10 dan 20. Karena kalau 10 kuadrat saja 100. 20 kuadrat 400. Berarti akar 169 itu berada di antara 10 dan 20. Karena berada di antara 10 dan 20, maka dia berupa belasan. Berarti nanti belasan ya, berarti karena belasan di sini adalah berarti hasilnya adalah kita lihat berarti ini hasilnya. Ini mesti karena belasan ini 1, kemudian ya 1 ini berapa? Belasan. Ya. Nah, kemudian menentukan berapa belas ini kita lihat aja di satuannya. Satuannya adalah 9. Sini lihat mana 9. 9. Oh, kalau satuannya 9 mesti berasal dari bilangan yang satuannya 3 atau 7. Jadi di sini kemungkinan 3, kemungkinan tuh. Jadi ini kemungkinan 3, kemungkinan 7. 3 ataukah 7? Kita perhatikan 169. 169 itu lebih dekat ke 100 ataukah lebih dekat ke 400? Kita tahu bahwa 169 itu lebih dekat ke 100 daripada ke 400. Jadi lebih dekat ke bawah. Karena lebih dekat ke bawah, berarti dia ambil yang bawah, yang kecil. Oh, berarti ini sama dengan 13. Contoh selanjutnya. Akar 196. Kita lihat 196 juga terletak di sini antara 100 dan 400. Berarti akar 196 itu juga terletak antara 10 dan 20. Berarti juga belasan. Berapa belas ini? Ya. Nah, setelah berapa belas ini berapa di sini? Kita lihat satuannya 6. Nah, di sini kalau satuannya 6, mungkin dia berasal dari 4. Ya, bilangan yang satuannya 4 mungkin berasal dari 6. Nah, di sini 4-kah atau 6-kah? Kita lihat 196. 196 itu ya lebih dekat ke 100 ataukah lebih dekat ke 400? Tentu adalah lebih dekat ke 100. Karena lebih dekat ke 100 ke bawah ya, lebih dekat ke bawah, maka yang tadi pilihannya 4 atau 6, maka di sini yang lihat kita ambil yang bawah. Berarti ini adalah 14. Kemudian kita lanjutkan lagi misalkan akar 324. 324 juga terletak di sini kan.
324 juga terletak antara 100 dan 400 juga di sini. Maka nanti akarnya mesti belasan. Belasan ya. Kemudian di sini 4. Kalau satuannya 4, maka dia berasal dari 2 atau 8. Nah, kita lihat sekarang 324. 324 itu lebih dekat ke 100 atau lebih dekat ke 400? Oh, tentu ini adalah 324 ini lebih dekat ke 400 dibandingkan ke 100. Karena dia lebih dekat ke yang tinggi, maka di sini ambil yang tinggi. Oh, berarti sini adalah 8. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Akar 729. 729 di mana? 729 di sini juga letaknya kan di antara 400 dan 900. Berarti nilainya nanti di antara 20 dan 30. Berarti ini hasilnya nanti 20 berapa gitu kan, ini titik-titik. 20 berapa? Karena nilainya terletak antara 20 dan 30. Nah, 729 di sini, 729 itu lebih dekat ke 400 ataukah lebih dekat ke 900? Nah, tentu ini adalah lebih dekat ke 900. Ini karena ini satuannya 9, lihat satuannya 9. Kalau satuannya 9, maka dia berasal dari 3 atau 7. Karena 729 itu lebih dekat ke atas ke 900 ini tadi, 729 di sini, dia lebih dekat ke 900, maka diambil yang besar. Berarti ini adalah sama dengan 27. Contoh selanjutnya adalah akar 2025. 2025 itu di sini kan letaknya kan, di antara 1600 dan 2500. Berarti nanti akar 2025 itu terletak antara 40 dan 50. Berarti ini adalah nanti 40 titik-titik. 40 berapa? Nah, karena ini satuannya 5, ini lihat kalau satuannya 5 pasti berasal dari 5. Oh, ini tidak ada kemungkinan lain, hanyalah 5. Berarti di sini adalah 5. Kemudian contoh yang lain lagi adalah akar 2704. 2704 letaknya di sini di antara 2500 dan 3600. Berarti akar dari 2704 di sini, maka nilainya nanti terletak antara 50 dan 60. Berarti di sini adalah nanti 50 berapa gitu kan? 50 berapa? Nah, kemudian lihat sini satuannya 4. Kalau satuannya 4, mungkin dia berasal dari 2, mungkin berasal dari 8. Nah, 2704 yang tadi di sini kan 2704 itu lebih dekat ke 2500 atau lebih dekat ke 3600? Nah, tentu 2704 itu lebih dekat ke 2500, berarti lebih dekat ke yang bawah. Ini ya, tadi lebih dekat yang ke bawah. Maka kita ambil yang bawah. Yang bawahnya adalah 4 tadi berasal dari yang bawah, berarti 2. Di sini adalah 52. Ini 2. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah akar 4761. Kita lihat di sini 4761 di sini letaknya. Ya. Maka dengan cara yang sama, oh berarti nilainya di antara 60 dan 70. Berarti nanti ini 60 berapa? Ya. Ini satuannya 1. Kalau satuannya 1, ini mungkin berasal dari 1, mungkin berasal dari 9. Nah, kita lihat tadi 4761, 4700 di sini kan. Nah, dia lebih dekat ke 3600 ataukah lebih dekat ke 4900? Tentu lebih dekat ke 4900. Maka kita ambil yang atas. Kalau kita ambil yang atas berarti 9. Berarti di sini adalah 69. Kemudian contoh lagi akar 5041. 5041 itu terletak di sini. 5041.
Berarti nanti akarnya terletak antara 70 dan 80. Berarti ini adalah 70 berapa nanti ya. Satuannya adalah 1. Kalau satuannya 1, dia berasal dari 1 atau 9. 1 atau 9 seperti tadi 5041 di sini. 5041. Apakah dia lebih dekat ke 70, apakah lebih dekat ke 4900 ataukah lebih dekat ke 6400? 5041 ini. Tentu ini adalah lebih dekat ke 4900 yang kecil. Oh, kalau yang kecil berarti ambil di sini yang kecil. Berarti ini adalah 71. Ya. Dan yang terakhir ya, akar dari 6084 di sini ya. Di sini berarti ini akarnya adalah antara 78 dan 80, berarti di sini hasilnya adalah sini nanti hasilnya adalah ini berarti 70 berapa gitu kan. Nah, satuannya 4, kalau satuannya 4 di sini kita perhatikan satuannya 4. Dia mungkin berasal dari 2, mungkin berasal dari 4. Nah, 6084 dia lebih dekat ke 6400, lebih dekat ke atas daripada ke bawah. Oh, maka karena lebih dekat ke atas, kita ambil yang A, atas yang tinggi 8. Berarti ini adalah sama dengan 78. Nah, begitulah cara singkat dan mudah untuk menentukan akar suatu bilangan yang tentunya adalah bilangan kuadrat. Artinya bilangan yang akarnya merupakan bilangan bulat. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.